Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Eka Onel Jaka, kelas PAID kelompok 12 Ashabul Kahfi. Di sini saya mencoba menjelaskan beberapa materi yang diberikan pada OSJUR 2021 kemarin. Materi yang pertama yaitu mengenal lebih dekat Prodi PAI oleh Bapak Dr. Muhammad Sulistiono SPD MPD. Yang poin pertama yaitu sejarah PAI Unisma. Sejarah pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Unisma dimulai dari Akademi Pendidikan Ilmu dan Agama Islam pada tahun 1959. Selanjutnya pada tahun 1962 menjadi Fakultas Tarbiyah wa Ta'lim UNU Bandung Cabang Malang. Selanjutnya menjadi Fakultas Tarbiyah wa Ta'lim Universitas Nahdlatul Ulama pada tahun 1963. Pada tahun 1980 menjadi Fakultas Tarbiyah Unsuri Malang. Dan yang terakhir pada tahun 1987 menjadi Fakultas Tarbiyah Unisma. Poin yang kedua yaitu visi dan misi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam di Unisma. Visi Prodi PAI adalah menjadi program studi yang menghasilkan sarjana unggul dalam ipteks dan budaya bidang pendidikan agama Islam berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misi dari Prodi Pendidikan Agama Islam yaitu yang pertama melaksanakan pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktek berorientasi pada pengembangan pendidikan agama Islam berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua yaitu menyelenggarakan penelitian berfokus pada pendidikan agama Islam berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berfokus pada bidang pendidikan agama Islam berlandas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir yaitu menjalin kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk mengembangkan bidang pendidikan agama Islam berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya poin ketiga yaitu problematika mahasiswa PAI. Problematikanya ada 4. Yang pertama yaitu Prodi PAI bukan cinta pertama. Artinya yaitu Prodi PAI ini hanya pelampiasan karena tertolak atau tidak diterima di prodi lain. Yang kedua, mahasiswa PAI dianggap pintar. Maksudnya adalah input mahasiswa PAI yang tidak seimbang. Jadi, yang pintar terlalu pintar, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu rayuan hedon Kota Malang. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua setelah Surabaya. Memiliki daya tarik luar biasa dalam membentuk pergaulan mahasiswa. Yang terakhir yaitu antara akademis dan organisasi tidak seimbang. Poin yang keempat selanjutnya yaitu refleksi mahasiswa PAI menghadapi tantangan zaman. Pada isu yang pertama yaitu pada isu teknologi, mahasiswa PAI mampu bersaing, memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi dalam dunia pendidikan. Yang kedua yaitu isu karakter. Mahasiswa PAI memiliki karakter kuat sehingga konsisten dan berintegritas dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga yaitu isu literasi. Mahasiswa PAI mampu menjadi teladan dalam mengimplementasikan literasi sebagai tradisi. Selanjutnya yaitu isu pedagogi. Yang dimaksud yaitu mahasiswa memiliki keterampilan mengajar sesuai kebutuhan zaman. Yang terakhir yaitu isu wirausaha, yaitu mahasiswa mampu menjadi berwirausaha yang baik dan benar. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu profil lulusan PAI Unisma. Jadi program lanjutan atau sarjana lulusan PAI Unisma bisa menjadi guru. Yang pertama yaitu bisa menjadi guru PAI yang berbasis nilai-nilai multikultural. Yang dimaksud yaitu pendidikan yang memiliki kemampuan kerja dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam bidang mata pelajaran agama Islam yang berlandas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua yaitu bisa menjadi peneliti pemula, yaitu sarjana pendidikan Islam yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan dan tanggung jawab sebagai asisten peneliti. Selanjutnya yaitu pengembangan bahan ajar. Yang dimaksud yaitu sarjana pendidikan Islam yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan dan tanggung jawab sebagai pengembangan bahan ajar. Yang keempat yaitu memiliki edupreneurship, yaitu sarjana pendidikan Islam yang memiliki kemampuan kerja dan tanggung jawab bidang kewirausahaan. Selanjutnya yaitu materi kedua tentang kepemimpinan dalam lingkungan sosial masyarakat oleh Bapak Dr. Dian Muhammad Hakim MPTI. Sebelum kita membahas materi ini, kita harus mengetahui dulu perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin yaitu orang yang bisa mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama, sedangkan kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang untuk menginspirasi, memotivasi atau mempengaruhi orang lain untuk bekerjasama sebagai kelompok untuk demi tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama yang baik dibutuhkan kepemimpinan yang efektif.
kepemimpinan yang efektif ada beberapa kriteria, yaitu mampu memutuskan atau memecahkan masalah. Jadi kepemimpinan ini harus bisa memecahkan masalah dengan cepat dan juga mampu merencanakan atau menetapkan prioritas. Jadi harus mengetahui mana yang didahulukan dan mana yang disampingkan. Yang ketiga yaitu mampu memotivasi bawahan. Yang keempat mampu berkomunikasi atau mampu berkomunikasi dengan bawahan atau anggotanya dengan baik dan juga sopan. Yang selanjutnya itu mampu melakukan presentasi atau pidato. Jadi harus bisa berbicara atau public speaking kepada di depan orang banyak. Selanjutnya itu mampu mengajar dan mentransfer pengetahuan. Jadi dibutuhkan ilmu dan juga teknik mengajar agar bisa dicerna oleh anggota dengan baik. Yaitu yang ketujuh yaitu mampu menangani konflik. Dalam organisasi pasti ada konfliknya, kepemimpinan harus bisa mengatasi dengan baik. Dan yang terakhir ke-8 yaitu mampu membimbing organisasi atau anggotanya ke jalan yang benar. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu model atau gaya kepemimpinan. Ada 4. Yang pertama yaitu model otoriter, keras dan tegas. Otoriter ini adalah gaya pemimpin yang otokritik, artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahan. Di sini jadi pemimpin mempunyai watak yang tegas dalam memutuskan pendapat. Yang kedua yaitu laissez-faire, yaitu kebebasan penuh. Yaitu adalah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahan. Jadi di sini pemimpinnya bisa dibilang open, tenang, selalu terbuka kepada bawahannya untuk mendapatkan keputusan bersama. Yang ketiga yaitu gaya demokratis, yaitu pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberi kelonggaran kepada bawahan. Jadi di sini pemimpinnya mempunyai sifat yang tegas, dia juga sabar, dia juga bisa menengahi dalam menyatakan atau memutuskan pendapat. Yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan yang situasional, adalah pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasinya, kapan harus bersikap memaksa dan harus moderat, serta pada situasi apa pemimpin harus memberi kebebasan kepada bawahan. Jadi ini pemimpin yang mempunyai sifat kondisional. Selanjutnya yaitu 10 peran pemimpin. Poin selanjutnya, yang pertama yaitu monitor, yaitu mencari dan menerima informasi, mengamati dan melaporkan, mempertahankan kontak personal. Yang kedua yaitu desiminator, artinya menyebarkan informasi kepada anggota organisasi, mengirim memo dan laporan dan membuat kontak telepon. Yang selanjutnya yaitu figurehead, yang selanjutnya itu pemimpin, yang selanjutnya yaitu perannya liaison manager, yang ketujuh entrepreneur, yang ke-8 pengendali masalah, yang ke-9 pembagi sumber daya, yang ke-10 negosiator. Materi yang terakhir yaitu tentang Forsima. Forsima atau Forum Silaturahmi Mahasiswa PAI terbentuk pada tanggal 3 Desember 2011, merupakan forum mahasiswa PAI tertinggi non-struktural, yaitu organisasi mahasiswa yang mengikat seluruh mahasiswa yang direpresentasikan oleh lembaga kemahasiswaan PAI. Visi dari Forsima ini yaitu unggul dalam mutu, santun dalam perilaku menuju PAI yang telah maju. Misinya yang pertama yaitu meningkatkan wacana intelektual mahasiswa PAI, yang kedua menciptakan ide atau gagasan kreatif demi memajukan dunia pendidikan Islam, yang ketiga meningkatkan karakter mahasiswa PAI yang berakhlak karimah, yang keempat menjalin ukhuwah Islamiyah antar mahasiswa PAI, yang kelima mewujudkan mahasiswa PAI yang mampu berkompetensi dalam menjadi tantangan global. Fungsi dari Forsima ini yaitu sebagai wadah atau inspirasi dan komunikasi mahasiswa pendidikan agama Islam. Tujuan dari dibentuknya Forsima ini yaitu untuk mewujudkan komunikasi serta koordinasi mahasiswa PAI yang harmonis. Yang kedua, menampung aspirasi mahasiswa PAI. Yang ketiga, turut aktif mensukseskan pembangunan nasional. Yang terakhir yaitu memantapkan eksistensi Forsima PAI se-Jawa. Divisi Forsima PAI Jatim yaitu yang pertama publikasi dan jaringan, ada divisi kaderisasi, ada juga sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu divisi pendidikan dan intelektual. Terima kasih.